kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Ibadallah Rijalallah Aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asanakhba bi fazlillah wa ya aqtabu ya anjab wa ya sadatu ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah salnakum walizulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah Faya Rabbi bisadati taqaqli isyarati asatati bisyarati wa yasbu waqtuna lillah bikashfil hajbi an aini wa raf'il bayni min bayni wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafil khalqi indallah Muhammadun abdillah isyebatan hashimi manafiqu sayyima kilabi wa murrata wa kabilu ayyigha libi pihri maliki wa nazriki nahwa wa ibnu khuzimata wa mudnikata Ilyas ma mudarin tala nizari ma'adithum ma'adana nasihata Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Marilah kita pererat persaudaraan kita. Marilah kita perkuat persatuan kita. Marilah kita saling mengenal lebih dekat lagi. Karena siapapun yang dekat di dunia ini, dengan siapapun kita berkumpul berteman di dunia ini, maka di akhirat oleh Allah dikumpulkan dengan orang itu. Ya makanya kita lagi di dunia ini, carilah teman-teman, perkumpulan kebaikan, pengajian, tausiahan, ya, tentang persahabatan yang baik-baik. Karena kalau orang yang baik nanti di akhirat bisa menolong kita kalau kita celaka,
Celaka gimana? Misalkan kita banyak dosa, mau ke neraka, dia supaya neraka. Kita banyak teman kita yang solih, yang baik-baik, itu bisa menolong kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada kesempatan, ayo kita cari sahabat-sahabat teman-teman kita yang soleh-soleh, supaya kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan beliau, dan kita nanti mendapat pertolongan dari semua teman-teman kita yang pada soleh. Karena manusia tidak lepas daripada sifat salah dan lupa. Oleh karena itu, satu solusi untuk kita supaya kita bisa selamat dunia ataupun akhirat, ayo perbanyak saudara teman yang soleh, yang baik-baik. Ya karena kalau kita punya teman yang baik, jangankan di akhirat, di dunia pun sudah alhamdulillah. Karena kalau teman yang baik, kita susah, dia merasa susah. Kita kesusahan, dia menolong. Kita lagi senang, dia berterima kasih. Itulah sahabat namanya. Memang itu biasanya berada di orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, cari teman kita sebanyak-banyaknya yang soleh. Ahli-ahli pengajian, ya ahli-ahli kebaikan. Kita dekati. Kita hubungan baik dengan mereka. Umumnya khususnya di Ar-Ribat Man Baul Hikmah ini adalah suatu wadah perkumpulan kita untuk kita bisa lebih baik. Untuk kita bisa baik. Untuk kita bisa mengenal Allah, untuk kita bisa mengerti ilmu keagamaan tentang ilmu Islam kita. Jadi ini, di Ar-Ribat Man Baul Hikmah, pupuk persaudaraan kita ini, udah berapa ribu teman-teman kita, ya kita saling merekatkan, saling bersilaturahmi. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu apapun di muka bumi yang tanpa faedah, tanpa kegunaan, tanpa manfaat. Jangankan manusia sebagai makhluk yang utama, makhluk yang mulia, adalah Allah menciptakan satu rumput saja di muka bumi ini, tidak ada rumput yang tidak ada manfaatnya. Semua rumput ada manfaatnya. Apapun ciptaan Allah ada manfaatnya. Allah tidak akan menciptakan suatu barang yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, ayo perbanyak kita saudara, perbanyak kita teman, perekat persaudaraan, jauhi perpecahan. Karena perpecahan ini adalah suatu kehancuran, tidak boleh kita berpecah belah. Udah Al-Fakir bilang warawiri, apapun bangsa kita, apapun agama kita, warna apapun kulit kita, berbahasa apapun bahasa kita, tapi tetap kita satu, yaitu adalah Islam. Ya walaupun tidak Islam, berteman, kebaikan, dianjurkan. Boleh kita berteman siapapun. Jadi yang tidak boleh itu adalah berpecah belah. Tidak boleh. Kalau berteman kita dengan siapapun silahkan. Yang penting ideologi kita, keyakinan kita jangan sampai terbawa oleh orang. Tapi kalau kita saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, itu hak. Kita harus seperti itu. Karena berpecah, itu ada suatu kehancuran. Kita bersatu, pasti kita kuat. Kita kuat, pasti menang. Menang di dalam apa? Di dalam segala apapun. Di dalam perbisnisan, di dalam pendidikan, di dalam, ya segala macam lah. Kalau kita kuat, pasti kita menang. Untuk kita jadi pemenang, ayo kita perkuat persaudaraan dengan siapapun. Seperti itu. Jangan sampai kita meremehkan orang yang miskin. Jangan sampai kita meremehkan orang yang bodoh. Jangan sampai kita meremehkan orang yang lemah. Jangan sampai kita meremehkan orang yang kecil. Tidak boleh. Karena pepatah Arab, la tahkiranna saghiran fi muhassamah innal ba'udata
tudmi muqlatal asad. Jangan dikira orang lemah, orang kecil, orang miskin, orang bodoh itu adalah suatu makhluk yang hina. Jangan kira seperti itu. Makhluk yang lemah seperti apapun, tetap oleh Allah diberi kehebatan. Contoh, innal ba'udota tudmi muqlatal asad. Seekor nyamuk saja bisa mengeluarkan darah dari matanya singa. Singa kan binatang kuat, binatang gagah. Siapapun takut sama singa. Tapi nyamuk itu bisa hinggap di mata kepala, di mata singa, di pas hitamnya matanya singa, langsung disengat oleh nyamuk, mengeluarkan darah. Seekor nyamuk kecil bisa mengeluarkan darah dari mata singa. Jadi jangan hinakan orang yang lemah, jangan lemahkan orang yang hina, miskin, kecil, karena di kelemahannya, di kekecilannya, itu ada satu kekuatan yang dahsyat. Jadi kita pada hakikatnya sama aja lah. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, saling memuliakan. Tidak akan ada yang gagah kalau tidak ada yang lemah. Tidak ada yang kuat kalau tidak ada yang lemah. Karena adanya yang kuat dan ada yang lemah. Siapa yang bilang kuat kalau nggak ada orang yang lemah? Itulah. Al-Fakir tidak terlalu banyak. Itu mohon maaf. Berbicara itu kalau banyak pasti banyak salah daripada benar. Al-Fakir mohon maaf dan maklum. Ini hanya sebagai ngobrol-ngobrol sajalah. Insya Allah ada bermanfaat. Insya Allah ada manfaatnya dan insya Allah bermanfaat. Al-Fakir mau ke acara inti, yaitu adalah mau mengijazahkan satu ilmu untuk mengembalikan santet. Ini santet ini sebenarnya masih merebak di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke masih ada. Kampung, di desa, di kota masih ada. Ini kita perlu punya ilmu untuk mengembalikan. Supaya jangan sampai santet orang nyayang di rumah kita. Nauzubillah min dzalik. Biar yang jahat menyerasakan kejahatannya. Tulis ini doanya, hadaratnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Jami'il Anbiya wal Mursalin wa susan hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa susan ila hadrati Nabiullah Khadir alaihi salatu wasalam wa susan ila hadrati Jami'i Auliya Illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa susan ila hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gauthi wa Muhyi Sunati Wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syabdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa susan ila hadrati Syaikhi wa Ustadhi Sayyid Asdami Afghanistan wa ususana hadrati Syaikhi Ustadhi man ajajani hadza wa ususana hadrati abi wa umi Syai'ul ilailhum. Al-Fatihah. Itu hadaratnya, silsilahnya atau hadiahnya. Sekarang doanya, kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar ya Qahar. Itu dibacanya 7.777. 7.777. Setelah beres itu 7.777, terus kita baca ini. Ya Jabbar ya Qahar. Ya Qadir. Ya Jabbar ya Qahar ya Qadir. Khud haqqi miman dolamani. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu satu kali. Itunya 7.777. Terus doanya itu sekali. Puasanya berapa hari? Ini puasanya bervariasi.
Bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari, bisa 9 hari, bisa 11 hari, bisa 21 hari, bisa 41 hari. Kita tinggal pilih mana yang sereg. Karena di dalam area al-hikmah ada yang menunjukkan kepada kita, hati kita milih yang sekian. Itu kita turutin. Udah, nanti setelah kita beres puasa, berarti ini sudah tertebus nih. Sudah punya kita. Sudah terbeli. Jadi kita nanti untuk menggunakannya begini. Wah, misal nih, ada yang nyantet ke kita atau ke orang lah, ke saudara kita. Kita ingin mengembalikan. Udah, kita baca itu tetap bacanya lebih sedikit, yaitu 777. Enggak 7.000, jadi 777. Bahkan bisa sedikit lagi, 77 bacanya. Terus, tetap doanya satu. Doa mana? Doanya ya Jabbar, ya Qahar, ya Qadir, ya Dzal Batsi Syadid itu. Udhaki miman, dolamani kalau ke kita. Tapi kalau kita menolong orang lain, miman, dolama, ya nama orang yang didolimi itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kita wirid itu selama 7 malam. Insya Allah. Teluh, tenung, santet yang dikirimkan ke kita atau ke orang lain yang kita tolong itu akan kembali kepada dia yang membikinnya, yang mengirimnya. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang membutuhkan, yang menemukan ini video. Silahkan Al-Fakir ijazahkan. Ridho lillahi ta'ala, tafadhol, amalkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah, mengabulkan, dan menjadi satu kemanfaatan bagi kita, yaitu dunia dan akhirat. Dan semoga menjadikan ini suatu wasilah, suatu perantara untuk kita bisa dekat dengan Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa Al-Fakir aturkan. Semoga bermanfaat, semoga ijabah, semoga sukses. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.